di depan Museum Sri Baduga. Museum Sri Baduga diambil dari nama Raja Sunda yang berkuasa di Pakuan Pajajaran pada abad ke-16 Masehi atau pada sekitar tahun 1482 sampai tahun 1521. Nama yang tertulis dalam batu atau prasasti batu tulis di Bogor adalah Sri Baduga Maharaja Ratu Haji I Pakuan Pajajaran, Sri Ratu Dewata. Saat ini saya berada di depan Museum Sri Baduga yang kelihatannya dengan bangunan yang memanjang. Bisa dilihat dari bangunan tradisional Jawa Barat, berupa bangunan dengan atap panjang atau suhunan dalam bahasa Sunda, dengan rumah panggung khas Jawa Barat. Museum ini terdiri dari 3 lantai dengan tema tersendiri. Marilah kita kunjungi bahwa di dalam Museum Sri Baduga ini ada berbagai macam peninggalan sejarah budaya. Pemirsa, di lantai 2 ini terdapat berbagai macam pola kehidupan masyarakat Jawa Barat, dari bidang perekonomian, perdagangan, transportasi, dan kehidupan yang ada sebagai masyarakat tradisional. Maka kita lihat dari berbagai macam sejarah yang ada di dalam ruangan. Para pemirsa, ini adalah warisan budaya Eropa yang peninggalan-peninggalannya dapat kita lihat di dalam video yang sebelumnya. Sebelumnya bahwa masyarakat purba seperti itu tidak akan tahu bahwa ini adalah pengaruh-pengaruh Eropa yang saat ini masih ada dan merupakan bentuk-bentuk yang sangat klasik dan sangat kelihatannya sangat modern kalau dibandingkan dengan sekarang. Di mana masyarakat purba zaman dahulu tidak mengenal sama sekali bahwa ini adalah akan seperti ini yang ada semuanya di sini dalam museum. Di lantai 2 ini kita mengenal adanya masyarakat purba seperti yang bisa lihat di dalam film ini, bahwa dari perkembangan masyarakat purba ke abad yang pengaruh-pengaruh dari bangsa Eropa, kita dapat lihat tepatnya di sini adalah salah satu bukti bahwa ini adalah pengaruh-pengaruh daripada pengaruh dari Eropa, ya. Yang pada prinsipnya bahwa pengaruh-pengaruh
Eropa ini hanya dikenali oleh kaum bangsawan. Nah, ini nampak adanya dapur yang tradisional Jawa Barat yang lebih modern dibandingkan masyarakat purba. Ya, saudara-saudara. Nah, ini ada berbagai macam barang yang penuh dengan pengaruh-pengaruh Eropa, di mana barang-barang ini adalah hanya ditempati oleh kaum bangsawan. Nah, seperti tempat tidur, ada meja rias yang antik seperti ini. Nah, ini adalah yang dipergunakan oleh kaum bangsawan, dan juga tata ruang rumah bangsawan. Yang dimana meja-mejanya ini dibuat dari marmer di abad pertengahan, abad ke-15. Nampak sangat unik sekali dan merupakan salah satu kebanggaan untuk saat ini. Nah, sekarang pemirsa, kita ada di lantai 2. Ayo kita masuk. Oh, kedengarannya ada yang mengaji. Mari kita masuk. Ayo kita. Oh, ternyata ada orang yang sedang mengaji. Cantiknya. Nah, di sini dikatakan bahwa diletakkan di rumah bangsawan di daerah Cirebon. Awalnya berfungsi sebagai tempat pendengar tamu. Setelah dalam beberapa tahun digunakan untuk membaca Al-Quran. Nah, itu digunakan di kerajaan mempelajari agama Islam dengan prioritaskan pencetak juga. Para pemirsa, sekarang kita ada di lantai 3, di mana kita sudah mengetahui bahwa mata pencaharian di situ ada di dalam perdagangan perekonomian. Pada saat alat tukar, pada saat itu ada berbagai macam alat tukar, yaitu salah satu yang dapat kita saksikan di dalam resep ini, yaitu contoh berbagai macam alat tukar, di mana pada saat itu ada uang gulden, ada uang Banten, ada uang mata uang kerajaan Islam, sejarah, dan berbagai macam alat tukar. Di mana alat tukar ini dapat dipergunakan pada saat itu untuk
transport untuk ya, berbagai macam alat tukar ini dapat kita saksikan. Selain mata uang yang dipergunakan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, juga dalam perdagangan ini memakai berbagai macam alat ukur. Nah, alat ukur yang dapat kita lihat di sini yaitu semacam timbangan dalam berbagai macam bentuk, ya, yang sangat ini seperti ini ya. Ini adalah timbangan gantung, ya, timbangan gantung. Ada timbangan duduk, juga ada untuk neraca penimbang emas, ya, yang dikenal dengan sebutan dacin. Ya, dasarnya dalam dunia perdagangan dikenal alat timbangan baik untuk mengukur benda yang berat maupun yang kecil. Salah satunya adalah dacin, ini yang dikatakan dacin, ya. Nah, selanjutnya juga timbangan kipas. Nah, timbangan kipas ini adalah pemakaiannya berbentuk kipas sehingga disebut timbangan kipas. Timbangan ini dibuat pada tahun 1951. Juga ada timbangan Victoria. Timbangan ini sering digunakan para pedagang di pasar tradisional, ya, untuk menimbang barang dagangannya. Terus timbangan perahu. Dalam timbangan ini menyampaikan bentuk perahu seperti disebut timbangan perahu ini diperkirakan berkembang sebelum abad ke-19. Nah, yang terakhir adalah timbangan entok, saudara. Ya, dimana entok sekarang itu dikenal dengan bebek, ya, kita suka makan bebek, ya. Nah, tapi di sini ada timbangan entok namanya, ya. Timbangan ini digunakan untuk menimbang obat. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara, kalau seperti modern sekarang ini ada timbangan entok, ya, untuk mengukur berbagai macam obat-obatan. Wah, ya. Para pemirsa, kita masih ada di lantai 3. Kita sudah saat modern seperti sekarang ini, kita mengenal adanya oncom, ya. Kalau kita mengenal oncom pasti mengenal combro, ya. Nah, ini adalah salah satu alat modern untuk, kalau sekarang itu dikatakan media alat bantu untuk tanggungan oncom. Nah, seperti ini tanggungan oncom pada masa lampau. Dan ini juga ada yang dikatakan sundung, ya, digunakan untuk mengangkut rumput. Nah, di daerah ini adanya di daerah Cirebon. Kalau kita lihat di daerah tradisional masih ada yang namanya sundung, itu masih dipergunakan, cuma ukurannya lebih besar. Nah, ukurannya lebih besar. Dan ini ada juga yang dikatakan tanggungan kecap. Nah, tanggungan kecap itu di dalamnya itu ada berbagai macam isi, ya. Itu biasanya kalau saat ini ada botol-botolnya, tapi kalau dulu itu disatukan dengan bahan-bahannya kacang kedelai misalkan, ya, itu sebagai bahan dasar dari kecap ini. Jadi caranya itu dicanting kayak seperti minyak kelapa, Jadi tidak berbentuk bahwa kecap itu sudah berupa botol, tapi pada saat kita mau membeli itu dicanting, alatnya canting seperti yang pemirsa lihat di sini ada tanggungan minyak kelapa. Nah, ini sangat tradisional sekali. Tanggungan minyak kelapa ini juga tidak dikemas dalam kemasan plastik, tapi ini juga istilahnya kalau ada yang beli itu istilahnya masih dicanting, ya, masih dicanting atau diletter kalau saat ini. Nah, ini digunakan untuk mengangkut minyak kletik atau minyak kelapa. Tapi bisa kalau sekarang kita membeli buah-buahan ini itu di supermarket dan simpan di rumahnya. Kalau dulu dikatakan ini tempatnya itu adalah sumbul. Nah, ini yang katakan sumbulnya. Ini adalah tempat menjajakan buah-buahan supaya buah-buahan itu selalu segar, tidak busuk. Karena ini bisa menyerap udara. Nah, terus ini yang terakhir, ini adalah tanggungan cincau. Tanggungan cincau yang saat ini masih tetap seperti ini, saudara-saudara. Ya, kita masih mengenal adanya tanggungan cincau seperti ini yang sangat tradisional. Dan ini kalau sekarang kita paparkan adalah apa salam, ya. Kalau kita senang cincau, terus sekarang itu kan ada cincau yang pakai es krim dan lain sebagainya. Nah, semua alat yang ada di sini adalah alat-alat atau peralatan-peralatan untuk menjajakan dalam mata pencaharian mereka pada saat itu, menjajakan dagangannya sampai ke perkampungan-perkampungan.
para pemirsa, di lantai 3 ini selain ada berbagai macam alat media perdagangan juga peralatan-peralatan untuk menjajakan dagangan. Di sini ada berbagai macam alat-alat kesenian. Di mana alat-alat kesenian ini ada angklung buhun. Nah, ini angklung buhun itu yang merupakan kesenian angklung khas Kabupaten Lebak. Nah, mungkin dikatakan angklung buhun ini adalah yang kalau sekarang istilah sekarang itu yang ortodok lah, yang ke belakang sekali ya. Ini angklung buhun. Ada juga ini yang ukurannya besar-besar, ini disebutnya calung bumbung. Nah, ini dalam bahasa Jawa artinya luas. Calung bumbung yang diartikan alat kesenian pukul, ya. Ini alat kesenian pukul mungkin di sini pada saat itu dipakainya satu orang satu, tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu kan ukurannya kecil-kecil, kalau sekarang kan besar ya. Kalau dulu itu sangat besar sekali. Ini juga merupakan salah satu alat-alat tradisional, kesenian tradisional. Juga ini yang paling menarik, ada angklung gubrak. Apakah di sini pada saat dipakainya itu jenis angklung yang berkembang di Tatar Sunda. Nah, angklung dibuat di Tatar Sunda, di mana untuk ukuran sekarang angklung-angklung itu kecil sehingga bisa dimainkan oleh anak dari mulai anak SD atau dari TK juga bisa memainkan angklung seperti yang kita kenal. Saat itu kan ada angklung saung ujo misalnya. Nah, kalau seperti ukuran angklung gubrak ini mungkin hanya dipakai oleh orang-orang yang dewasa karena cara membawanya juga itu sangat berat dan membebani gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada berbagai alat kesenian yang salah satunya dikenal adalah adanya terbang ya. Kalau dulu itu seperti kita kalau waktu kalau kita sedang ngaji imtihan itu kita main tagonian. Nah, ini disebutnya terbang ya, adalah alat musik pukul dengan pertunjukan kesenian benjang ya. Kalau sekarang benjang itu dikenal di daerah Ujung Berung, saudara-saudara ya. Para pemirsa, ini juga ada yang namanya goong buyung. Nah, goong buyung. Nah, bisa lihat goong buyung ya. Nah, terus selanjutnya ini ada celempung bambu. Celempung bambu yang merupakan waditra yang dimainkan dengan cara dipukul juga. Terus celempung kayu, ada calung renteng. Nah, ini kalau sekarang mungkin lebih dikenal dengan untuk main arumba. Ada juga celempung kayu ini yang saya sebutkan, celempung kayu ya. Bunyi maditra ini merupakan tiruan dari suara percikan air ya. Terus selanjutnya ada kecapi rinci. Nah, main kecapi ini tidak sembarangan orang bisa memainkannya kalau mereka tidak benar-benar mempunyai jiwa seni. Ada lagi yang dikatakan rebab ya, mungkin para pemirsa juga sering kita melihat orang-orang yang sedang main rebab. Nah, itu ada berbagai macam foto mereka yang benar-benar sebagai mempunyai jiwa seni. Ada juga kecapi sitar ya. Kecapi sitar. Nah, terus selanjutnya kecapi indung. Mungkin dikatakan kecapi indung itu diantara ukuran-ukuran yang lainnya lebih besar. Ada juga tarawangsa ya. Tarawangsa disebut juga ngek-ngek ya. Di daerah Sumedang itu disebutnya ngek-ngek. Udah tau lah sekarang itu bunyinya bagaimana, ngek-ngek gitu ya. Ada juga suling. Kalau suling mungkin suling, terompet ya, kerinding. Ini masih sampai saat ini masih dipergunakan, masih dipakai ya dalam kesenian tradisional. Ada juga teleot ya. Itu ditiup teleot. Kalau sekarang anak-anak zaman dulu bikin teleot itu dari bambu kecil. Nah, selain alat-alat kesenian di sini juga ada sepeninggalnya seperti misalnya wayang. Di sini wayang ya, wayang beber. Nah, wayang beber mungkin disebut wayang beber itu dalam lukisan-lukisan yang dibeberkan. Ini beda lagi dengan yang dikatakan wayang kulit. Cuma background-backgroundnya hampir sama dengan wayang kulit, saudara-saudara. Nah, selain ini juga ada
yang lainnya sisa-sisa peninggalan seperti wayang golek, ya. Nah, di sini dari berbagai macam wayang, ya, tokoh-tokoh pewayangan, ya, wayang golek. Nah, tokoh-tokoh pewayangan yang merupakan perkembangan dari wayang purwa, ceritanya mengambil lakon masyarakat, tokoh-tokoh Pendawa, ya. Nah, selain sisa-sisa peninggalan misalnya dari pewayangan, alat-alat musik, kita juga mengenal yang jiwa-jiwa seninya masih teringat sampai sekarang, ya. Jiwa-jiwa seni yang masih teringat sekarang itu misalnya yang dikenal di sini saudara lihat fotonya, ya. Fotonya pesinden, ya. Pesinden Upit Sarimana. Nah, yang dikenal dengan nyanyian atau dengan tembangnya Tina Jandela. Masih ingat nggak? Tina Jandela, urang silih gupayan, suri jeung surak, hahaha. Nah, sesuai tah unggulnya. Nah, setelah itu juga ada Upit Sarimana, ya. Upit Sarimana juga ini salah satu pesinden yang lahir dari daerah di Deli, Sumatera Utara. Ayahnya berasal dari Sumatera Utara. Nah, ini juga Upit Sarimana dikenal dengan Titin Fatimah, ya. Titin Fatimah tadi Upit Sarimana, Titin Fatimah, ya. Titin Fatimah juga ini salah satu dari mendapat piagam penghargaan, ya, dari Ibu Megawati Soekarno Putra sebagai pesinden, ya. Nah, sebagai pesinden. Nah, selanjutnya juga alat-alat kesenian tradisional seperti gamelan ajeng. Ini gamelan ajeng itu seperangkat wadita yang terdiri dari rombong bonang pandon berjumlah 14 sampai dengan 20 pandon, ya. Seikat ya, saron wilayahnya berjumlah 7, ya. Kendang, kecrek, ada goong, ya. Gamelan ini masih dimainkan di daerah Kampung Asem dan Kampung Cikakas, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, saudara-saudara, ya. Jadi kalau kita ada hajatan, mungkin alat-alat tradisional ini masih dipakai di daerah Ciamis. Nah, ternyata ini juga adalah sisa daripada peninggalan sejarah yang ada di Museum Sri Baduga, Jawa Barat. Dan juga ini gamelan degung, ya. Gamelan degung masih banyak dipakai di dalam acara-acara resepsi, pernikahan, ya, sebagai salah satu untuk menerima tamu, ya. Jadi penyambutan tamu-tamu memakai alat-alat kesenian tradisional. Para pemirsa, kita tanyakan yuk, kira-kira sampai di mana apresiasi Museum Sri Baduga ini dikenal oleh masyarakat. Ayo, saya berusaha untuk mewawancarai salah satu pengunjung yang sedang asik, yang sedang main HP. Selamat sore. Kenalkan, Bu Erni, ya, dari Neng, namanya siapa? Ica. Boleh diganggu sebentar saja, minta waktunya, ya. Iya, terima kasih. Nah, ini ada beberapa yang akan ditanyakan mengenai Museum Sri Baduga. Nah, yang pertama, kita sudah berapa kali datang ke Museum Sri Baduga? Baru pertama kali. Dengan teman-teman, dengan keluarga, atau sendiri atau sengaja ingin tahu dulu? Lewat? Iya, lewat kesini tahu. Oh, ya. Nah, di sini tadi mungkin bisa pas lagi jalan-jalan lihat si Museum Sri Baduga yang begitu
mereka bangunannya ya dari luar, ingin mengetahui ada apa di dalamnya gitu ya. Nah, kebetulan Ica baru pertama kali. Terus tahu nggak Sri Baduga itu siapa? Nggak. Oh enggak. Nah, Sri Baduga itu adalah nama Raja Sunda yang berkuasa di Pakuan, Pajajaran pada abad ke-16 Masehi atau pada sekitar tahun 1482 yang berkuasa sampai dengan tahun 1521. Terus Ica, apa yang membuat Ica masuk ke museum ini? Tadi yang merasa tertarik sehingga tadi belok aja ke sini lihat ke museum itu. Ada kan penasaran di Bandung ini ada museum geologi, ada museum konservasi Afrika. Kita kan udah tahu dari namanya kira-kira isinya apa. Nah, kalau untuk museum Sri Baduga ini saya belum ada bayangan isinya apa. Tahu makanya ya. Kita sudah keliling belum tadi masuk ke sini? Sudah. Ada apa aja di dalam? Ternyata macam-macam ya, beragam. Ada artefak peninggalan kerajaan zaman dahulu, kemudian ada sejarah kerajaan Sunda, ada film Bandung, ada Cepukan Bandung, terus ada buaya Ibu Likit dan Nasir, ada di situ baca juga sejarahnya. Kemudian ada permainan kehidupan masyarakat Jawa Barat dan umumnya. Jadi nama wawasan pengetahuan ya saya macam-macam. Ternyata isinya sangat beragam gitu ya. Terima kasih ya saya. Ya. Para pemirsa, setelah tadi mewawancarai salah seorang pengunjung yang merasa tertarik dengan adanya museum Sri Baduga ini, kita berkesimpulan bahwa sangat sedikit sekali minatnya untuk mengunjungi museum yang ada di Jawa Barat ini. Maka dari itu kita akan mewawancari salah seorang pengunjung juga yang kebetulan ini adalah minta pendapat dari salah seorang pengajar, salah satu pengajar atau ibu dosen di perguruan tinggi di Kota Bogor. Selamat sore Ibu. Tadi saya sudah menemui salah seorang pengunjung. Ternyata simpulkan bahwa minat untuk datang ke museum itu sangat kecil sekali. Mungkin masyarakat itu belum mengetahui fungsi daripada masyarakat museum itu secara budaya ya. Sekarang saya minta pendapat menurut Ibu bagaimana dengan adanya berbagai museum di Jawa Barat ini yang benar-benar sebetulnya sangat berpotensi sekali bagi masyarakat sebetulnya kalau boleh saya bilang dalam masyarakat kita ini tidak ada kebiasaan pergi ke museum seperti kebiasaan-kebiasaan di negara maju. Mereka itu sudah otomatis kalau keluarga membawa anak kecil menjadi saudara itu mereka masuk ke museum sehingga dari kecil mereka sudah tahu museum itu apa dan apa yang ada di dalamnya. Masyarakat kita tidak, mereka lebih cenderung pergi wisata alam atau mungkin saat ini tentu pergi ke mall gitu ya, sehingga semakin kecil kemungkinan mereka pergi ke museum. Nah, untuk itu di sini memang peran sekolah yang harusnya membawa mereka ke sini. Nampaknya sudah ada di sini kalau dari tadi saya lihat banyak sekali sekolah-sekolah atau guru-guru yang membawa anak didiknya ke sini. Tapi terbatas hanya segitu. Mereka tidak mencoba misalnya liburan keluarga ke museum, itu amat sangat jarang. Mungkin sudah dilihat tadi ada beberapa yang memang tertarik, itu pun hanya 1-2, tidak sedang. Padahal sekarang ini pemerintah sedang amat sangat khawatir karena wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda sudah amat sangat kurang wawasan kebangsaan, wawasan memiliki
daerah ini memiliki adat istiadat lokal orang tua mereka itu sudah tidak ada. Nah, salah satu untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan lagi adalah dengan mengajak mereka membiasakan pergi ke museum. Salah satunya museum Sribadura ini. Jadi kalau misalnya ibu suatu saat berjalan-jalan dengan keluarga, cobalah Anda ke museum. Apalagi ibu sudah tahu, misalnya ibu bisa tanya para pemandu di sini, apa sih, siapa sih Sribadura itu? Jarang anak sekarang yang mengetahui Sribadura itu siapa. Padahal dengan kejayaan sisa-sisa masa lalu dari abad 15 itu akan menumbuhkan kembali kebanggaan pada daerah sendiri, terutama kalau di sini Jawa Barat. Jadi mereka akan bangga, oh ternyata kita punya raja dulu Sribadura yang kekuasaannya demikian luas. Jangan dibandingkan dengan raja-raja di Eropa, misalnya raja sekarang ini Ratu Elizabeth atau ada Pangeran William, mereka hanya kenal itu, tanpa tahu siapa Sribadura. Nah, dengan itu, dengan sejak dini, misalnya dari TK atau anak keluarga, liburan keluarga, cobalah ada ke museum, karena banyak di situ juga kearifan budaya lokal, kemudian juga ada etika, ada pengajaran tentang etika, ada juga nilai-nilai budaya yang patut ditunjukkan. Dari museum lah mulai segala sesuatu pelajaran mengenai etika dan juga wawasan bernegara. Karena kalau misalnya yang sangat mudah sekali untuk menanamkan bahwa si anak itu lebih mencintai budaya yang kan tadi memang orang tua itu kayaknya lebih bangga untuk membawa anaknya ke dunia ke tempat hiburan dibandingkan ke tempat-tempat itu. Betul. Apakah kamu enggak kalau misalnya di museum itu juga sebagai background supaya anak itu kan kalau membawa anak-anak itu ingin ada yang mau menari atau misalkan ada mainannya, apakah kamu enggak ada gitu? Saya kira ada permainan, tapi permainannya yang edukatif, bukan permainan seperti bimbel, bukan storytelling atau bercerita. Bercerita dilakukan di sini bisa menggunakan tokoh-tokoh khusus yang menarik anak-anak. Misalnya kalau dalam masa awal agak sulit, ambillah tokoh princess atau ambillah tokoh Snow White atau tokoh Anna atau Elsa dari film-film animasi Disney, pakaikan mereka baju itu, suruh si tokoh itu bercerita tentang Raja Sribadura dan raja ini. Jadi pertama anak akan melihat tokoh yang mereka kenal dulu, karena tokoh-tokoh dalam budaya Sunda mereka nggak kenal. Nah, sedangkan tokoh-tokoh luar mereka lebih kenal. Apakah dia Mickey ataukah dia Donald? Suruh mereka bercerita di situ, tapi isi ceritanya adalah cerita tentang kejayaan kerajaan masa lalu, tokoh-tokoh masa lalu, tokoh-tokoh Sunda, raja-raja Sunda, dan ceritakan bagaimana kearifan mereka. Tentu saja dalam cerita, karena kalau dalam ceramah itu anak-anak pasti akan mengerti. Jadi mungkin juga dengan sendera tari. Jadi mereka tidak hanya melihat sendera tari atau teater dengan cerita luar, tapi teater dengan cerita-cerita lokal. Sehingga kearifan lokal bisa mereka tangkap dan mungkin kita harapkan bisa mereka tiru. Sehingga wawasan kebangsaan menjadi lebih kuat bagi anak-anak. Terima kasih ya, sama-sama. Mudah-mudahan generasi akan datang itu lebih tertarik dan lebih senang serta dapat menghargai kebudayaan. Iya. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama.